Bagaimana kita mengukur kehebatan seorang manusia? Apakah dari jumlah trofi di dalam lemari? Ataukah dari ribuan gemuruh suara yang meneriakkan namanya setiap pekan? Di dunia sepak bola, hanya ada satu nama yang berhasil mengubah kerja keras menjadi sebuah agama, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Lebih dari 970 gol resmi, 5 trofi Ballon d'Or, dan 5 gelar Liga Champions. Namun ia bukan sekadar angka-angka di atas kertas. Dia adalah simbol dari ketekunan absolut. Ketika dunia meragukannya, dia berlatih lebih keras. Ketika usia mencoba menghentikannya, dia justru melompat lebih tinggi. Ini bukan sekadar cerita tentang seorang pesepak bola. Ini adalah riwayat hidup seorang anak miskin dari pulau terpencil yang menolak tunduk pada takdir hingga akhirnya menaklukkan dunia. Semua kegilaan ini dimulai pada 5 Februari 1985 di Funchal, Madeira. Lahir sebagai anak bungsu dari keluarga yang sangat miskin. Ibunya Maria Dolores, seorang juru masak, dan ayahnya, Diniz Aveiro, seorang tukang kebun yang berjuang melawan ketergantungan alkohol. Di jalanan aspal yang rusak di Santo Antonio, Ronaldo kecil menendang bola pertamanya, tanpa sepatu yang layak dan tanpa lapangan yang hijau. Baginya, bola adalah pelarian dari realitas hidup yang mencekik. Pada usia 12 tahun, sebuah pertaruhan besar dimulai. Bakat alaminya tercium oleh Sporting Lisbon. Ronaldo harus meninggalkan pulau halamannya sendirian. Bayangkan, seorang bocah 12 tahun menangis di kamar asrama Lisbon, merindukan ibunya dan diejek oleh teman-temannya karena aksen Madeiranya yang aneh. Namun disinilah mentalitas monsternya terbentuk. Ketika orang lain tidur, Ronaldo menyelinap ke pusat kebugaran di tengah malam. Dia tahu hanya ada satu cara agar dia tidak diremehkan, menjadi yang terbaik di antara semuanya. Agustus 2003, sebuah pertandingan persahabatan mengubah sejarah sepak bola modern selamanya. Sporting Lisbon menghancurkan Manchester United, dan aktor utamanya adalah seorang remaja kurus dengan gocekan kaki yang terlalu cepat untuk mata manusia. Sir Alex Ferguson, manajer legendaris United, tidak ingin pulang tanpa tanda tangan bocah itu. Ronaldo resmi dibeli dan tidak tanggung-tanggung, Ferguson menyerahkan nomor keramat, nomor punggung 7, nomor milik George Best, Eric Cantona, dan David Beckham. Di bawah asuhan Sir Alex, yang sudah dianggapnya sebagai ayah kedua, Ronaldo bertransformasi dari seorang pemain sayap yang gemar pamer trik dan gocekan menjadi mesin cetak gol yang sangat efisien. Puncaknya terjadi pada musim 2007 sampai 2008. Ronaldo mencetak 42 gol dalam satu musim, membawa Manchester United menjuarai Liga Champions di Moskow, dan di tahun yang sama dia mengangkat trofi Ballon d'Or pertamanya. Di usia 23 tahun, dia telah menaklukkan Inggris. Namun ambisinya terlalu besar untuk menetap di satu tempat. Tahun 2009, Real Madrid memecahkan rekor transfer dunia sebesar 94 juta euro untuk membawa Ronaldo ke Spanyol. Hari perkenalannya terasa seperti film Hollywood. 80.000 manusia memenuhi Santiago Bernabeu hanya untuk melihatnya memegang bola. Di Madrid, rivalitas terbesar dalam sejarah olahraga lahir. Cristiano Ronaldo melawan Lionel Messi. Setiap pekan, mereka saling berbalas gol, memecahkan rekor yang sebelumnya dianggap mustahil. Ronaldo di Real Madrid bukan lagi sekadar manusia biasa. Dia adalah robot yang diprogram untuk mencetak gol. 450 gol dalam 438 pertandingan. Rasio gol yang tidak masuk akal, lebih dari 1 gol per pertandingan. 9 tahun di Madrid, dia mempersembahkan 4 trofi Liga Champions, termasuk mencetak tripit 3 gelar beruntun yang belum pernah dilakukan klub manapun di era modern. Dia meninggalkan Real Madrid sebagai top scorer sepanjang masa klub, sebuah rekor yang mungkin tidak akan pernah dipecahkan selama 1 abad ke depan. Seringkali kritikus berkata, dia hebat di klub, tapi apa yang dia berikan untuk negaranya? Jawabannya datang pada musim panas tahun 2016 di Perancis. Portugal bukanlah tim favorit. Di babak final, Ronaldo dipaksa keluar lapangan pada menit ke-25 karena cedera lutut yang parah. Dia menangis, tapi dia tidak menyerah. Dengan lutut yang dibalut perban,
Dia berdiri di samping pelatih Fernando Santos, berteriak membakar semangat rekan-rekannya. Dan ketika peluit akhir berbunyi, Portugal adalah juara Eropa. Itu adalah air mata kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Setelah merasa misinya di Madrid selesai, dia mencari tantangan baru. Dia pindah ke Juventus, memenangkan Serie A dan membuktikan bahwa dia bisa menaklukkan Italia. Bahkan ketika dia kembali ke Manchester United untuk periode kedua yang penuh drama, ketajamannya tidak hilang. Kini, di fase senja kariernya bersama Al Nassr di Arab Saudi, dan setelah menyelesaikan perjalanannya di Piala Dunia 2026 bersama Portugal, Ronaldo tetap menjadi sosok sepanjang kariernya dan menjadikannya manusia pertama dalam sejarah sepak bola pria yang mencapai 4. Dia masih berlari mengejar bola. Mengapa dia masih marah ketika melewatkan satu peluang gol? Jawabannya sederhana, karena Cristiano Ronaldo tidak pernah bermain demi uang. Dia bermain demi keabadian. Dia adalah bukti hidup bagi setiap anak kecil di dunia, bahwa tidak peduli dari mana kamu berasal, tidak peduli sang penguasa waktu, raja sepak bola, sang legenda abadi. Cristiano Ronaldo adalah bukti nyata bahwa bakat tanpa kerja keras tidak akan menjadi apa-apa. Dari bocah yang menyapu jalanan Madeira, kini namanya abadi sebagai salah satu manusia terbesar dalam sejarah olahraga. Menurut kalian, apa momen terbaik sepanjang karir CR7 yang paling membekas di hati kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini untuk cerita inspiratif sepak bola lainnya. Saya Eris, sampai jumpa di video berikutnya. Once in a while I dream. Once in a while I think of you. I reminisce on days gone by when you and I were new. Once in a while